Sobat Properti, bertemu kembali di Re Podcast. Bersama saya sudah ada Bapak Toto Lusida. Sehat selalu, Salam Pak? sehat untuk semuanya. Ya, oke, Pak. Gimana nih, Pak? Kayak kesibukan makin menjadi-jadi nih, Pak. Gitu kan ya, selain ngurusin Re, terus ada beberapa organisasi lain dan sudah mulai berkecimpung di politik dan jadinya membagi waktu gimana nih, Pak? Saat ini, Pak. Gimana, Pak? Intinya kalau di bidang organisasi itu harus hobi. Harus hobi ya, oke. Jadi bukan pekerjaan. Maksud saya tidak bisa untuk membuat dapur berasap. Maksudnya untuk biaya keluarga. Jadi benar-benar untuk hobi itu baru bisa yang namanya organisasi itu bisa dioperasionalkan dengan baik. Lah kalau sekarang kenapa kok sampai ke politik, ya namanya hobi. Hobi ya. Hobinya dari organisasi. Berorganisasi ya. Jadi ya sangkutannya ada, Pak ya. Dan saya berusaha untuk komit terhadap diri saya dan kepada masyarakat. Jadi apa yang ingin saya capai itu, apa yang menjadi beban saya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi karena adanya di bidang politik sehingga ada percepatan dari posisi saya di REI supaya memang semua tanggung jawab itu bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi komitmen yang penting, Pak ya. Pak, menariknya nih kalau ditarik ke belakang nih, Pak, background Pak Toto nih ya dibesarkan melalui bisnis kesehatan, entah itu bisnis keluarga dan mulainya atau seperti apa sih? Bisa ceritakan, Pak? Ya, memang keluarga saya dari keluarga di bidang kesehatan. Orang tua ayah saya dokter, tapi dokter umum, dosen di Universitas Airlangga. Oh ya, oke. Nah, keluarga saya yang lain dokter semua. Dan Pak Toto dilahir dan besar di Surabaya? Di Surabaya. Oke, lanjut, Pak. Tapi nggak ada yang bisnis. Oh, nggak ada yang bisnis? Ya, jadi karena saya masuknya di Fakultas Farmasi Airlangga, sehingga mau tidak mau ada kaitan dengan bisnis. Oke, ya. Sehingga, tapi saya mulainya dari lingkungan, dari teman-teman senior membantu saya, memberikan job. Oh, gitu. Zaman dulu itu ada penunjukan langsung, yang nilainya maksimal 1 juta. Oke. Itu saya dikasih. Masih kuliah sudah melakukan itu? Sudah. Oke. Ya, saya melakukan itu sehingga punya modal, punya modal, terus berkecimpung di properti. Oke, artinya Bapak ketika mulai bisnis terlepas orang tua di bidang kesehatan, terus Bapak mulai mencari-cari job terkait jurusan kuliah Bapak, terus ya bidang kesehatan itu nggak langsung besar ya, misal langsung buka apotik atau menyiapkan alkes, enggak, Pak? Enggak. Jadi saya selalu memulainya itu dari nol. Oke. Jadi usaha saya juga dari nol. Saya sendiri yang merintis, saya harus tahu basically dari usaha itu sehingga bisa berkembang. Saya usaha di properti juga demikian, usaha di distributor obat-obatan juga demikian. Jadi kalau ditanya kenapa pilihnya partai kecil, ya karena saya mulainya juga mau dari nol. Oke. Saya mau ngupas soal usahanya dulu nih, Pak. Nah, properti itu kapan, Pak? Properti saya mulainya tahun 87, masih kuliah. 87, jadi berbarengan, Pak ya? Saya angkatan 84. Oke, di Erlangga. Ya, terus 87 sudah mulai usaha properti, membangun perumahan Asabri. Asabri, oke. Asabri sampai sekarang masih eksis, membantu para pensiunan TNI Polri dan ASN. Di Surabaya tuh, Pak ya, atau di Sidoarjo? Di Nganjuk. Oh, di Nganjuk. Ya. Dari situlah berkembang. Kenapa, Pak, properti, Pak? Investasi yang paling singkat di dalam usaha, salah satunya adalah properti.
Selain itu memang makanan, kalau makanan langsung ya semuanya, makanan minuman. Tapi properti juga termasuk salah satu yang singkat. Iya, iya. Kalau kesehatan tuh yang paling long term. Nah, makanya saya lihat Pak Toto ini jeli nih, kesehatan ya long time. Terus kedua, properti kebutuhan rumah selalu ada Pak ya. Ya. Nah, akhirnya terus berkembang hingga sekarang nih Pak, properti ini kan. Ya, jadi kalau boleh saya menyampaikan ke pemirsa semua, khususnya milenial. Ya, oke. Kalau kita mau usaha, itu yang komit pertama itu adalah komitmen, kejujuran, sama fokus. Ini pengalaman saya. Kalau Anda tidak fokus di satu dulu sampai jadi, pegang di banyak usaha, bukan tambah berhasil, tambah amburadul. Jadi fokus dulu satu, sampai dengan usaha itu berhasil. Kalau ini sudah berhasil, silahkan di bidang-bidang lain yang mau digeluti. Tapi kalau langsung bergerak, oh saya ikut ini ada startup ini, ada ini, malah nggak jalan semua. Ayolah kita fokus. Apalagi pengusaha di Indonesia itu 1,65%. 1,65% Pak. Terkecil di dunia. Padahal market kita besar Pak ya. Padahal market kita salah satu terbesar di dunia. Bayangkan semua negara melirik ke Indonesia sebagai marketable untuk mereka. Nah, sekarang bagaimana kita? Kalau kita sendiri bukan pengusaha, jadi selain dari profesional, jadi ASN, mau jadi apapun, pejabat, ayolah kita jadi pengusaha. Pengusaha itu sangat membutuhkan Anda sekalian. Dan keduanya yang Bapak lakukan masih berjalan Pak, bidang kesehatan dan properti kan masih kan? Masih. Membagi waktunya gimana nih Pak? Di tengah kesibukan berorganisasi, terus berpartai juga Pak? Bisa lah. Selama ini memang sekarang saya sudah dibantu anak saya yang sudah selesai. Semua anak saya juga sudah selesai. Ini tinggal remote aja nih Pak ya? Ya, semuanya sudah. Saya bisa menyalurkan hobi saya lah. Ya. Pak, menariknya nih ya, Bapak dikenal seperti saya lah pribadi juga, di teman-teman media di luar mengenal Pak Toto ini berawal dari Jawa Timur terus tiba-tiba masuk Jakarta menjadi sekjen, waktu itu mendampingi Pak Soleman Pak. Nggak banyak orang bisa melakukan ini nih Pak. Apa Pak waktu itu Pak? Motivasinya, ini Pak, keberaniannya langsung ke DPP di pusat. Yang pasti saya harus komit gitu loh. Itu yang saya hitung dulu. Makanya waktu Pak Sulaiman ngelamar saya, bukan saya yang berambisi Pak Sulaiman ngelamar saya datang ke Surabaya, itu sampai 3-4 kali. Untuk meyakinkan Bapak atau Bapak yang belum yakin? Untuk meyakinkan saya bahwa bagaimana Jakarta. Akhirnya dia berangkat. Jadi saya berangkat jadi sekjen di Jakarta. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya nggak kenal semua. Dan pengusaha besar Jakarta. Sangkutan di Jakarta nggak ada lah Pak, bahasanya Pak ya. Nggak kenal pengusaha juga di sini, rekanan bisnis juga nggak ada. Gitu. Ya. Saya berkenalan dengan masing-masing para konglomerat pengusaha besar. Jadi bukan saya sudah kenal mereka, enggak. Kita tahu lah di Jakarta ini pemain besarnya banyak Pak. Ya. Jadi saya berkenalan, saya memperkenalkan diri, saya mohon arahan yang sesuai dengan aturan, kan gitu aja. Karena kadang-kadang nggak sesuai aturan ya kita tolak aja. Nah, apa sih Pak tipsnya nih Pak ya, dari daerah masuk ke Jakarta itu sehingga sekarang ini Pak, akhirnya punya jaringan, akhirnya menjadi ketua RE gitu Pak? Ya itu tadi saya sampaikan, mulai dari awal prinsip saya adalah komitmen, jujur, fokus. Jadi saya pegang RE, saya juga fokus. Jadi Bapak dibesarkan di RE, akhirnya seperti sekarang ini. Manfaat berorganisasi ini apa sih Pak jadinya Pak? Semua usaha
semua kegiatan kita itu butuh networking. Networking. Kalau saya dari itu sisi penting bagi pengusaha juga Pak ya. Karena saya pengusaha, saya Ya. tekankan bahwa dunia usaha itu yang paling penting adalah networking. Hmm. Makanya orang berebut pegang organisasi seperti Real Estate Iya, Indonesia. iya. Karena di situ akan terbentuk jaringan-jaringan networking kita, Ya. kenalan kita. Nah itu yang kita butuhkan untuk berkembang dalam bisnis. Iya. Sehingga jangan lupa untuk tetap komunikasi dengan teman-teman Anda di sekitar yang positif. Iya, di circle ya Pak ya. Ya, untuk bisa membangun jaringan-jaringan selanjutnya. Anda mau jadi pegawai negeri, Anda mau jadi pengusaha, ya. Penting Pak ya, gitu ya. profesional, semua butuh networking. Nggak ada orang, karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri dengan ego sendiri. Itu yang terpenting buat Anda sekalian. Iya. Nah Pak, ada nggak sih pesan buat para generasi muda nih terkait menjadi entrepreneur? Terus sekarang ya, kalau saya bilang nanti peluangnya lebih besar gitu kan Pak. Makanya ya banyak kesini bisa menciptakan hal baru, bisa di-share kemana-mana. Nah gimana Pak? Ya, semuanya asal muasalnya dari mindset ya. Dari mindset kita sendiri, komitmen kita. Nah, kalau itu sudah bisa terbentuk, satu usaha awal itu membuat fondasi kita ada. Semua konglomerasi atau konglomerat yang ada juga dari usahanya dari satu dulu. Nggak bisa langsung dia tiba-tiba muncul dengan banyak usaha. Jadi ini untuk masyarakat bahwa main bisnis itu, jadi pengusaha itu bukan sulapan. Ya. Saya ingat apa yang dikatakan Pak Helmi Yahya ya. Pak Helmi Yahya menyampaikan bahwa orang tambah kaya itu bukan tambah nganggur, tambah sibuk. Nah, tinggal Anda membagi waktu aja. Apalagi sekarang kayak saya sudah sebagai presiden komisaris di Pintrako, di Nasmoko, dealer mobil. Saya belajarnya juga dari nol. Saya dengerin satu-satu dari staff, dari karyawan. Kamu ini usahanya gimana sih? Ini kamu gimana sih? Sambil kita belajar. Jadi manusia tidak ada kata berhenti dalam belajar. Jadi berbagai lini bisnis sudah mulai dijalani juga Pak ya. Nah, ketakutan anak-anak muda ini kan modal Pak. Gimana nih Pak atasinya Pak? Ketika tarik belakang lagi, Bapak mulainya gimana nih dulu yang masih kuliah? Saya dulu tanpa modal. Oke. Keluarga bukan pengusaha. Pendidik mereka semua adalah pendidik dan profesional di bidang kesehatan. Tidak ada satupun yang jadi pengusaha. Sehingga saya memulainya dari nol, dari bantuan teman. Jadi kalau misalnya di bidang real estate, Anda itu kredit kepemilikan lahannya aja dibiayain kok. Asal Anda fokus, usaha di bidang perumahan, khususnya di rumah sederhana, itu nggak ada kata kita rugi, kredit macet. Asal fokus. Tapi kalau sudah kreditnya nanti dapat dari bank, pakai usaha garment, usaha startup, usaha ya macet semua jadi. Harus memanage-nya Pak ya. Ya. Kan menariknya Bapak jurusan farmasi terus udah. Nah, apapun bisnis tuh ya ada manajemennya lagi. Nah itu gimana Pak belajarnya? Dari kegiatan mahasiswanya. Saya meskipun dalam artian non-muslim, teman saya mayoritas kan muslim ya. Nah, karena kita sering komunikasi segala kegiatan mereka dalam aktivitas organisasi, kita belajar dengerin. Ini sistemnya gini, latihan kepemimpinan itu seperti ini. Makanya
kalau kumpul teman-teman lingkungan yang positif, jangan Positif kumpul ya. Membangun ya Pak ya. ya Auranya jadi positif juga Pak ya. ya. Pak, tapi kenapa saat kuliah memilih bekerja Pak? Apa karena butuh uang tanda kutip, atau Bapak ingin memanfaatkan waktu atau melihat peluang? Begitu saya masuknya di Fakultas Farmasi, orientasi saya berubah bahwa ini erat kaitannya dengan bisnis, dengan dunia usaha. Bapak jeli berarti ya. Dari situlah Itu di semester berapa Pak? Udah mulai terasa, oh ini bisa jadi duit. Semester 3. Semester 3. Saya datangi kemudian senior di rumah sakit pemerintah. Mas, ada nggak penunjukan langsung? Oh ada, saya kasih ke pengusaha, kok saya dikasih. Biasanya yang bagus yang bisa penunjukan langsung Pak ya. Oke. Ya dari situlah kita gali. Jadi saya benar-benar terbentuk itu bukan dari saya ngomong oh saya hebat, bukan. Terbentuk karena lingkungan. Terbentuk karena lingkungan. Pak, belakangan ya Bapak juga aktif di REI gitu kan, terus juga ada organisasi lain Pak yang Bapak aktif juga Pak? Oh, kalau dulunya banyak ya. Saya waktu ketua REI Jawa Timur, saya juga ketua Forki Jawa Timur, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, juga ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Jawa Timur. Untuk skala nasional selain REI ada lagi aktif? Kalau di sekarang saya aktifnya satu di REI, kemudian juga di PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Jadi bergerak di sosial. Juga sekarang saya mulai terjun di politik di Partai Solidaritas Indonesia sebagai Ketua Dewan Pakar Nasional. Nah, ini menariknya nih Pak. Di circle properti ini sempat kaget nih dengan Pak Toto. Tiba-tiba tidak naik di atas langsung di Dewan Pakar. Apa Pak alasan? Motivasi alasannya apa Pak? Terjun ke politik. Saya 2019 pernah mengajak rombongan Nahdlatul Ulama dan Ansor ke Vatikan untuk ketemu dengan Bapak Paus, pimpinan tertinggi dari Gereja Katolik, untuk mengetahui apa itu Gereja Katolik dan bagaimana. Kemudian juga sempat mereka ke Belgia, bagaimana dengan umat Kristen. 19 orang kurang lebihnya, dan tanpa tendensi apapun, hanya untuk menjaga kebinekaan kita. Kebinekaan penting. Jadi waktu itu para senior tanya tujuannya apa, hanya untuk anak cucu saya supaya hidup berdamai di Indonesia. Karena kita lebih dari 700 suku di Indonesia. Satu suku aja, tiap daerah karakternya beda. Setuju Pak. Nah, beda kampungnya beda Pak. Sukunya. Itu bukan kelemahan, tapi itu adalah kelebihan kita. Kekuatan ya Pak. Bagaimana kita kebinekaan itu menjadikan sebagai kekuatan kita. Itu keinginan saya. Nah di situ saya lihat ada anak-anak muda yang lagi berjuang dengan visi misi yang sama. Sehingga saya tertarik untuk mengarahkan mereka. Awalnya saya nggak mau nyalek kok. Tanya mereka yang di eksekutifnya PSI, saya nolak. Saya ngomong saya arahkan aja Anda. Supaya semuanya berkembang. Tapi mereka ngomong, ini kan kita pasti masuk Senayan. Saya butuh pembinaan dan pengarahan lebih lanjut. Ya sudahlah, terserah Anda lah. Yang penting Anda visi misinya tetaplah. Untuk kesetaraan seluruh masyarakat Indonesia. Karena diskriminasi itu bukan dari kulit, bukan dari agama, bukan dari rambut yang keriting sama enggak keriting, tapi dari diskriminasi atau gap yang ada di ekonomi. Selama ekonomi kita gapnya lebih kecil, diskriminasi akan hilang. Sehingga kita harus membangun, makanya selalu saya ingatkan masyarakat, ayo jadi pengusaha. Apalagi sekarang ada fasilitas KUR, bunganya 5%, tanpa jaminan. Ayo Anda bikin usaha. Kenapa? Apapun skalanya, apapun jenisnya Pak. Ya. Nah,
ini menarik lah terkait dengan ya tadi usaha milenial. Saya selalu lihat di sosmed Bapak, di IG atau apa, bertemu mahasiswa, bertemu komunitas anak muda. Apa sih Pak motivasinya Pak? Ya itu tadi yang saya ulangi sekali lagi. Keinginan saya cuma satu. Ayo kita hidup berdamai. Indonesia ini negara yang sangat kaya. Bukan hanya dari hasil bumi, hasil tambang. Tapi kebinekaan kita itu menjadi kekayaan kita yang utama. Nah gimana ini berkembang? Ya. Jadi negara maju. Ya gapnya kita perkecil. Dengan mengajak membangkitkan semua, ekonominya. ayo kita jadi pengusaha. Jangan berpikiran hanya jadi ASN. Ya, jadi pegawai. Kalau zaman dulu semua orang kepengennya ayah saya juga gitu. Udahlah kalau lulus jadi Iya. pegawai negeri aja, nanti pensiunnya aman. Dulu ada orang tua seperti itu Pak. Iya. Pak. Iya kan? Iya. Nah, ayo kita jadi pengusaha lebih aman, Ya. lebih sejahtera. Bertemu dengan komunitas-komunitas anak-anak muda generasi muda itu apa ya Pak? Memberikan transformasi ilmu, pengalaman atau lebih diskusi atau apa Pak? Diskusi, kita lebih ke arah diskusi. Saya ambil contoh ada satu kampung kemarin saya datangi di Surabaya. Di Surabaya Pak. Boleh Ya. sebutkan Pak? Daerah di Kalijudan situ, Oke. kampungnya. Saya tanya anak-anak Karang Tarunanya, Anda selesai ini mau jadi apa? Sudah Pak, cukup SMA. Bayangkan, pemikirannya cukup SMA. Mindset lagi Pak ya. Padahal saya ngomong, apakah kamu mampu kalau kamu lanjutin ke perguruan tinggi? Ayolah, masyarakat Indonesia itu jangan edukasinya kita melihatnya dalam batas-batas, udahlah di sini kita sudah puas. Minimal itu S1 itu harus kita kejar. Yup. Apalagi kalau sudah hidup di perkotaan. Iya. Jangan berpikirannya cukup SMA. Iya. Itu sangat penting untuk kemajuan bangsa. Dan Bapak membrainwash anak-anak muda ini ya, agar Iya. terutama pendidikan itu penting. Nanti besok Sabtu saya ajak ketemu lagi mereka, para Karang Taruna ini. Ayo, kamu janji sama saya seminggu ya. Gerakan ada, mungkin ada gerakan apa, bikin apa gitu Pak nanti. No iya, dia mau bikin apa, saya arahkan semuanya. Iya. Kan sekarang kita bisa membina mereka. Community Pak Ya, ada sekarang saya juga pengurus di Forecast, Forum Komunikasi Asosiasi. Itu isinya pengusaha semua. Mereka siap membina masyarakat secara gratis untuk membuat suatu produk yang kualifikasinya memenuhi syarat untuk masyarakat. Kenapa? Karena mereka semua sadar tidak dengan tanpa kita mengurangi gap, hidup dalam damai itu sulit tercapai. Nah, kembali lagi akhirnya Bapak memanfaatkan network Bapak ya untuk memberdayakan anak-anak muda nih ya. Iya. Saya nggak pernah waktu ke Karang Taruna saya nggak ngomong, kamu coblos ayah, enggak. Iya. Ayo kamu saya bina dulu di bidang usaha. Iya. Supaya semuanya jalan. Jadi ya memberikan manfaat juga Pak ya. Iya. Karena saya sendiri dulu juga bukan siapa-siapa kan. Iya. Apa sih kendala-kendala di komunitas-komunitas yang Bapak temui ini Pak? Berbeda-beda mungkin. Basically adalah di mindset. Okay. Mindset mereka cukup puas. Cepat puas, bukan cukup puas. Cepat puas. Ya. Sudah, saya sudah lulus SMA aja cukup, mati saya. Iya. Tapi kan ada juga yang bertemu dengan mahasiswa. Nah, Bapak. Kalau yang di kelas seperti ini, apa yang Bapak treatment ke mereka, Pak? Agak beda ya, karena kalau di mahasiswa kita pembinaannya agak beda. Jadi mereka lebih ke arah fokus, Anda ini tertariknya mau usaha apa. Saya bentuk kelompok-kelompok. Sesuai bidang usaha untuk kita arahkan. Dan saya geraknya nggak sendiri. Ada teman-teman dari Forecast yang bantu. Iya. Jadi supaya gandeng si A, si B apa ya? Ya. Biar lebih ini ya.
Nah, dari ini membangkitkannya yang memang sulit Pak, mindset itu Pak ya, nyata ya. Itu Ya. harus dari kapan sih Pak? Mestinya ya dari kecil. Orang Tionghoa itu mendidik orang berbisnis itu dari kecil. Diajarin dagang, diajarin Ya. ini gitu Pak ya. Oke. Ya wis Pak, Ya. next kita lanjut dengan tema-tema yang menarik lagi Pak ya. Oke. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya. Salam sehat untuk seluruh pemirsa. Oke.